Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syah Ramadan dengan NIM 2203064. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan membuat form tunggal. Form tunggal terdiri dari beberapa seperti form dokter, form diagnosa, form tindakan, dan form project, dan lain-lain. Kemudian di sini saya telah mendesain untuk yang pertama, yaitu untuk form dokter. Di sini terdiri dari ID dokter pada label 1 dan teks satunya, dan nama dokter pada label 2 dan teks 2-nya, serta kode dokter pada label 3 dan teks 3. Kemudian di sini saya telah memasukkan juga komen buttonnya, dan telah berganti nama menjadi simpan, dan di sini terletak ada ODC, dan di sini kemudian saya akan menampilkan terlebih dahulu untuk codingan pada tombol simpan ini atau komen satunya. Kita klik 2 kali, kemudian ini terdapat codingan pada komen 1 atau tombol simpan. Di sini kenapa saya meletakkan terlebih dahulu untuk on error resume next-nya, karena jika kita tidak memang untuk meletakkan perintah untuk end or resume next pada saat kita melakukan run atau start dengan tidak memasukkan or error resume next terlebih dahulu, maka pada saat start maka akan mengalami error. Untuk mengatasi hal tersebut, kita memasukkan terlebih dahulu untuk pencegahan errornya, yaitu perintah on error resume next dan serta on error go to 0. Kemudian di sini terdapat perintah add new dan update. Add new dan update digunakan untuk pada komen 1 atau simbol simpan, karena pada komen 1 ini digunakan untuk menginput beberapa ID dokter dan hingga pada kode dokter. Kemudian kita akan mencoba ngeran atau start. Dan kemudian saya akan mencoba menginput ID dokter, nama dokter, kode dokter, kemudian kita klik simpan, kemudian kita coba close, itu kita start kembali, dan di sini sudah terdapat ID dokter, nama dokter, dan kode dokter yang saya input terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian di sini saya akan mencoba memasukkan untuk tombol kedua, yaitu atau komen 2 atau komen 2. Sebelumnya kita copy terlebih dahulu untuk bagian ini. Pada codingan komen 2 ini atau tombol cari ini, kita terdapat beberapa perbedaan pada codingan komen satunya. Pada komen 2-nya ini kita harus menghapus beberapa perintah seperti on error-nya, perintah on error,
Kemudian note-nya, kemudian add new-nya. Itu update. Teks 2, teks 2, teks di sini menjadi nama dokter, nama dokter. Dan di sini kita ganti menjadi teks 3, titik teks. Yang terakhir di sini jadi kode dokternya. Dokter. Kemudian kita enter. Ya, enter. Dan teks 2 titik teks dan nama dokter, teks 3 titik teks dan oleh dokter. Di sini pergantiannya berfungsi untuk pada saat kita mencari, pada saat kita menggunakan simbol cari. Karena pada saat kita menggunakan simbol cari, otomatis kita akan memasukkan terlebih dahulu untuk isi-isinya ini seperti ID dokter, nama dokter, dan kode dokter. Kemudian saya akan mencoba untuk start. Kemudian saya akan mencoba mencari satu ID dokter. Misalkan di sini saya mencari dokter, ID dokter 3, kemudian saya klik tombol cari. Dan muncullah untuk nama dokter serta kode dokter pada ID dokter 3. Yaitu nama dokternya itu Dokter Wayu. Kemudian kita close. Setelah itu di sini saya akan memasukkan lagi komen button 3 atau komen button 3. Ini saya akan mengambil untuk komen buttonnya. Pada komen button 3 ini kita ubah namanya menjadi ubah. Codingannya berbeda dengan codingan pada saat codingan komen 1 dan komen 2 sebelumnya. Pada codingan komen 3 ini hanya terdapat ID dokternya, ID dokter, nama dokter, terus dan NF-nya kita hapus. Pada codingan komen 3 ini atau tombol ubah ini hanya terdapat perintah with address 1 record set serta ID dokter, nama dokter, dan kode dokter, dan end with. Kenapa hanya tersisa ini? Karena pada saat kita menggunakan simbol ubah, kita hanya memasukkan ID dokternya saja, nama dokternya saya, serta kode dokternya saja. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk start. Kemudian di sini saya akan coba masukkan satu ID dokter. Saya klik cari. Kemudian di sini saya akan coba mengubah nama dokternya. Kemudian kita akan klik ubah. Dan di sini untuk nama dokternya, wah. Kemudian yang keempat yaitu saya akan memasukkan eh, komen button 4 atau
Pada command button 4 ini, kita akan ubah namanya menjadi hapus. Kemudian kita akan memasukkan codingan command 4 atau tombol hapus. Kita klik 2 kali, setelah itu klik titik delete. Kemudian kita masukkan untuk perintah enwith-nya. Enwith. Enter. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk start pada codingan command button 4 atau kita sebut dengan tombol hapus. Kita start. Di sini saya akan mencoba hapus dari salah satu ID dokter ataupun nama dokter di sini. Di sini, setelah saya input sebelumnya, misalkan saya akan hapus, kita klik cari, kemudian saya akan klik hapus. Kemudian kita coba keluar, kemudian kita start kembali. Dan di sini untuk ID dokter 3 hanya sudah terhapus. Yang sebelumnya di sini terdapat 2 data dan di sini tinggal hanya 1 data. Masukkan lagi untuk data ke depan. Kemudian di sini saya akan memasukkan lagi untuk perintah command 5-nya atau command button 5-nya, masukkan command button 5. Setelah itu pada codingan ini kita hanya langsung memasukkan perintah n saja. Karena di sini kita tinggal keluar setelah memasukkan beberapa data ataupun menghapus suatu data. Kita masukkan perintah n. Setelah itu kita enter. Kemudian saya akan mencoba untuk start. Kemudian di sini saya akan mencoba klik pada tombol keluar ini. Dan langsung terkeluar setelah kita melakukan penginputan ataupun menghapus suatu data ataupun kita menambahkan suatu data. Kemudian saya akan memasukkan lagi untuk komen 6-nya. Pada komen 6 ini saya akan mengubah namanya menjadi baru. Setelah itu saya akan mencoba memasukkan codingannya. Kita klik 2 kali. Sebelum kita memasukkan codingan komen 6, terlebih dahulu kita akan memasukkan untuk codingan public sub kosong. Codingan public sub kosong ini akan berfungsi masukkan codingan sub kosong. Public sub kosong. Kemudian kita enter. Setelah itu kita masukkan teks 1, ketik teks sama dengan
tanda petik 2 kali. Kemudian teks 2, titik teks. Kemudian kita sampingan enter teks 3, titik teks. Kemudian kita enter. Di sini pada public sub kosong ini digunakan untuk ketika kita ingin menginput data. Misalkan sebelumnya kita menginput data, pada saat kita simpan data yang kita input, maka data yang kita telah inputkan tadi masih terdapat pada teks-teks box, tiap teks boxnya. Jika kita memasukkan perintah public sub kosong ini, maka data yang sebelumnya kita masukkan dan setelah kita mengklik tombol simpan, maka data-data tersebut akan menghilang dari teks-teks boxnya. Sebelum itu, sebelum saya mencoba untuk startnya, saya akan memberikan perintah kosong pada di bawah init untuk kata simpan di komen satunya. Kemudian saya akan mencoba untuk start. Sini saya akan coba menginput satu data, misalkan dokter 6. Start 6, nama dokternya kode dokternya 5, 8. Kemudian saya akan mencoba simpan. Dan di sini langsung data yang saya input tadi langsung menghilang. Jika kita tidak memasukkan perintah public sub kosongnya tadi, maka data yang kita input tadi akan tetap berada di sini setelah kita klik tombol simpan. Sini saya akan mencoba mencontohkannya jika kita tidak memasukkan perintah public sub kosongnya. Sekarang saya hapus terlebih dahulu di sini untuk pada teks satunya, komen satunya, perintah kosongnya. Kemudian di sini saya akan coba start. Lalu sini setelah kita klik tombol simpan, datanya masih tetap berada di sini dan tidak langsung secara otomatis menghilang seperti pada saat ketika kita memasukkan perintah public sub kosong. Dan di sini kosongnya tadi di komen satunya.
Kemudian kita akan setelah kita memasukkan perintah public sub kosong, kita akan melakukan pengkodingan pada komen 6 atau simbol barunya. Kita klik 2 kali, komen 3, titik, enable, tuh, komen 4, kemudian saya akan memasukkan di sini teks 1, select set focus, set focus, kemudian kita klik 2 kali pada bagian kosong di bagian formnya, kemudian kita masukkan untuk false-nya atau matinya di komen 1. Kemudian di sini saya akan mencoba klik start. Setelah kita memasukkan semua perintah untuk pengkodingan pada komen 6-nya atau tombol barunya yang terdiri dari hidup atau komen back true-nya, true, sini terdapat teks 1 titik set fokus. Di sini teks 1 titik set fokus berfungsi untuk ketika kita klik start, kemudian kursornya langsung berada pada text box 1. Jika kita mengubahnya di sini menjadi teks 2 titik set fokus, maka kursornya akan berfokus langsung pada terletak pada text box 2. Kemudian di sini terdapat form load matinya atau false-nya, dan di sini terdapat public sub hidupnya atau bagian-bagian text box-nya yang terdiri dari 3 teks. Begitu juga dengan public sub matinya. Kemudian di sini saya akan mencoba start. Setelah saya start, maka tampilannya akan seperti ini. Tombol simpan, cari, ubah, hapus, dan keluar akan tidak berfungsi atau mati. Kenapa begini? Karena di sini pada sublatnya saya masukkan komen 1 sampai 5 sehingga menyisakan hanya komen 6 atau tombol baru. Jika kita klik pada tombol baru ini, tombol yang lainnya akan langsung otomatis menyala kembali atau bisa digunakan kembali. Nah ini ketika saya telah klik pada tombol barunya. Jika kita ingin menghidupkan atau mematikan salah satu dari keenam tombol ini, maka kita akan hanya memasukkan atau menggunakan komen-komen pada true ini atau komen hidup ini. Misalkan saya akan hanya menghidupkan atau mematikan komen 4 dan komen 3 dan komen 4, yaitu ubah dan hapus. Kita close terlebih dahulu. Kemudian saya akan mencoba mengkopinya di sini. Setelah itu ke Ctrl X.
Kemudian saya akan mencoba memindahkannya ke komen 2. Sini kita letakkan di bawah perintah enwit. Itu kita kontak V. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk start. Di sini masih tampilan hanya tombol baru yang aktif atau bisa digunakan, kita klik. Dan di sini hanya tombol simpan, cari, dan ubahlah yang bisa digunakan. Dan keluar dan hapus tidak bisa digunakan lagi. Karena saya sudah matikan terlebih dahulu. Jika kita ingin mengaktifkan upload, menghidupkan lagi untuk tombol hapus dan keluar ini, kita akan coba menginput satu data, lalu kita akan klik pada tombol cari ini. Misalkan ID dokter 19, kemudian 15. Kemudian saya akan coba, saya akan coba cari ID dokter yang satu. Kemudian saya klik dan otomatis akan bisa hidup kembali atau bisa digunakan kembali setelah saya mengklik tombol cari ini. Kenapa bisa? Ketika saya ketika saya mengklik tombol cari ini karena untuk komen 4 dan 5 ini saya letakkan pada komen 2 agar bisa membantu untuk menghidupkan kembali kedua tombol tersebut. Sama halnya juga, kita bisa juga meletakkannya ini ke beberapa komen, misalkan di komen di komen 3 ataupun komen 4 atau 5. Kemudian saya akan mencoba kembalikannya lagi ke komen 6 tadi. Baik. Dan di sini saya telah meletakkannya lagi kembali ke komen 6. Kemudian saya coba start lagi. Kemudian baru, dan di sini sudah tidak lagi mati. Untuk komen 4 ataupun tombol hapus dan tombol keluarnya.